Nggak apa-apa ya. Oke. So, kita discuss nomor 6 ya, Anin. Kemarin nomor 1 sampai 5 udah ya. Udah, Miss. Oke. Nomor 6. Nomor 6 jawabannya benar semua. Yang mana mimikit? Yang mana nomor 6? Nggak bisa. Nggak bisa next ya. Hmm. Nggak bisa. Anin, oke ini nggak muncul. Hold on. Oke, nggak tahu ini kenapa. Anin boleh bantu share screen kah? Boleh, Miss? Bisa. Ya. Bentar ya, Miss. Iya. Cari dulu. Tujuh delapan. Kenapa 78 salah? Nomor 7 Anin juga salah. Ring salah. Nomor 8 ini harusnya bisa. Udah muncul belum, Miss? Masih. Oh iya ya. Oke, sudah. Oke. Nomor ini ya. Oke. Nomor Bentar ya. 6. Nomor 6, oke, jawabannya benar semua. Ya, nomor 6 di situ Canada does not. Oke, di situ ada dua kalimat yang sama-sama negatif ya, dihubungkan dengan N. Nah, maka kalimat kedua setelah N itu disingkat aja langsung. Subjeknya Mexico doesn't either. Oke, bisa diterima? Anin sama Rin? Bisa, Miss. Baik. Nomor 7. 7 ini harusnya benar, cuma Anda ragu menjawabnya mungkin karena nggak ada tanda koma. Oke, coba kalau misalnya komanya itu the point. Point itu berkaitan dengan orangnya, ya. Berarti
Kira-kira mana jawaban kedua kalian? Anin jawaban keduanya masih salah. Dia bukan Miss. Dodol Miss. Jawabannya yang benar dodol, ya. Jadi di sini ada was-nya. Kenapa? Karena di sini belum ada kata kerja intinya. Jadi Walt Whitman was just beginning. Was sama beginning-nya itu menunjukkan present past continuous tense. Oke. Yang catat Anin nggak apa-apa? Iya Miss. Iya, terima kasih ya Anin. Senangkapku ya Miss. Iya, nggak apa-apa. Sepahamnya adik. Maaf Miss, ini yang nomor 6 format either sama neither Kan yang udah dua, ya, jadi dua kalimat negatif digabungkan menjadi satu kalimat. Nah, setelah N itu diikuti subjek plus kata kerja plus kasih tanda gini. Does, do, does, koma, atau ya boleh koma. Does atau do atau did contohnya plus not plus either. Iya, nanti dari begini bisa lebih paham. Either, iya. Seperti itu ya. Nanti kalau ada will ya sama posisinya dengan does. Kalau kalimatnya itu future tense. Kalau kalimatnya present perfect ya berarti menggunakan has atau have plus not. Begitu. Kamu tambahkan situ nggak apa-apa. Garing will, have, atau has. Kalau misalnya pakai kata kerja bantu can ya sama. Can, not, either. May, not, either. Sama aja. Kalau misalnya to be, kebetulan misalnya kalimatnya di awal itu present progresif, ngomong sedang, ya. Berarti belakangnya ya setelah subjek to be dulu. Am, is, are, baru not, baru either. Begitu. Oh, berarti ininya to be ya Miss. Tinggal Ya, diganti to. iya, atau verb to be gitu aja nggak apa-apa. Am, is, are boleh. Kalau ini sering muncul am, is, are. Boleh. Am, is, are, was, were. Baru dikasih not. Terus either. Kalau yang neither gimana Miss? Kalau neither posisinya, kamu sebelum subjek itu kasih n. N plus gitu. Ya, yang atas juga kasih n. N plus. Ya. Kalau neither itu gini. N, neither. Plus, kamu copy aja does, do, dan teman-teman itu. Kecuali not sama either-nya dihapus. Not-nya aja yang dia. Ya. Dua-duanya dihapus. Nah, itu plus subject. Oke. Oke ya. Nanti kalau to be ya sama posisinya. Begitu. Alright. So, number 7 di situ sayangnya tidak ada koma, harusnya ada koma. The point, koma, Walt Whitman, koma, was just beginning. Baru bisa mengidentifikasi. Tapi meskipun nggak ada komanya, masih bisa dikira-kira. Jadi begini, oh di sini kok ada kata kerja beginning ya. Kalau beginning itu kan cenderung ngomong sedang. Nah, kira-kira yang ada to be-nya itu yang mana? Yang ada itu B sama delta. Kalau B kok mengartikannya agak ini ya, agak berantakan, nggak enak ya. Berarti delta begitu.
Oke? Oke, Miss. Mhm. Mhm. Sebelum kata beginning. Oh, iya. Mhm. Oke, nggak apa-apa. Next, nomor 8 di scroll. Oke. Nomor 8 ini menurut saya harusnya bisa jawab. Tapi sebenarnya jawabannya Anin, Bravo, itu mendekati benar. Cuma kalau memang ada yang sempurna, kenapa enggak? Jadi umumnya Anin, sebelum kata that itu ada kalau ada posisi it, to be, verb 3 itu yang lebih dipilih. Sama dengan it is believed. It is believed, dipercaya. It is said, dikatakan. Oke? It is known, diketahui. Nah, pasti pola it, to be, verb 3, kemudian diikuti that, itu kepakai. Ya, it is believed that, it is believed that. Kamu kasih sama seperti titik 2, terus bawahnya nanti ada it is. Ada it is known. Setelah that itu kalimat lengkap ya. Setelah that kalimat lengkap. Ya, it is known that, atau it is said. Sebelum known kalimat sebelum known kasih that dulu. It is believed Oh, that. iya. Ada Lala ya. Lala langsung masuk ya. Kita lagi bahas nomor berapa? Nomor 8. Oke, Miss. Oke. So, jawabannya adalah C. Oke, kenapa nggak pakai D? D itu, that itu secara umum, lebih umum itu pakai it intinya. Jadi it di situ itu sebenarnya dia nggak punya arti, tapi sebagai pelengkap kalimat saja. Jadi ada namanya expletive it. It nggak punya arti, tapi dia dibutuhkan sebagai pelengkap. Oke. It is vertical. Kita tinggal 6 pertemuan lagi, 7 pertemuan termasuk sekarang. Biasanya sih di pertemuan terakhir nggak dipakai materi. Ini pertemuan ke berapa? Ini pertemuan ke-18. Biasanya nanti di pertemuan ke-24 Anda langsung ini post test. Berarti tanggal berapa, Miss? Hang on. Kalau nggak ada tanggal merah ya, kalau nggak ada tanggal merah, kurang berapa? 6. Ada kemungkinan tanggal 25 kalian post test. Terus itu nanti nilainya bisa buat patokan atau gimana? Nanti nilainya biasanya sih yang muncul tuh nilai prediksi. Makanya ada sertifikat prediksi. Gitu. Teman-teman yang butuh TOEFL lengkap, kan kalian perlu listening nih. Kalau Anin kan nggak butuh listening. Kalau teman-teman butuh listening, kalian pelajari, kalian coba kerjakan PDF yang pertama itu, listeningnya. Nanti tinggal nilainya, yang
skor benarnya berapa. Nanti kalau udah ngerjain saya kasih skripnya supaya bisa belajar di rumah, ya. Nanti kalau kita bahas di kelas, kalian kelamaan nanti, sayang. Readingnya udah bagus, strukturnya sedang dipelajari, listeningnya nanti tinggal latihan mendengarkan. Kemudian nanti kalau udah ada skripnya, sesekali tirukan apa yang dibicarakan oleh speaker di listening itu. Jadi karena belajar listening itu, menurut saya, terkadang kita perlu menirukan sebagaimana native speakers itu bicara supaya kita bisa menghayati. Oh, kayak gini, olah vokalnya itu kayak gini kalau ngomong. Jadi ada linking words-nya, itu pengaruh. Ya, contohnya as a general rule, itu bacanya bisa as a general rule, as a general, jadi as a dibaca as a. Seperti itu. The standard of living, bisa seperti itu. The standard of, bisa seperti itu. Oke, kita lanjut. Nomor 9 ya. 9 di situ jawabannya benar semua. Kira-kira kenapa nomor 9 jawabannya Reina yang salah? Kenapa jawabannya A? Karena ada by. Iya, ada by. Di situ sudah bisa diidentifikasi. Jadi Itu standard of living yang diperbaiki oleh, seperti itu ya. Very good. Nomor 10. Nomor 10 di situ jawabannya benar semua. Kenapa Anin, Ren, jawabannya nomor 10? Ini udah tak jelasin waktu itu. Tahu? Karena setelah kata list itu diikuti noun phrase. Ya. Bentuk noun phrase ketika ketika noun phrase itu dimulai dari pertanyaan what, where, why, when, who, dan how. Entah itu what time, entah itu how much, entah itu how many, ya. Oke. Contoh noun phrase ada pertanyaan what, where, why, how, plus subject, plus kata kerja. Oke. Gimana nih sudah diulang? Iya, enggak apa-apa. Jadi bentuk noun phrase salah satunya itu dari awalan kata what atau where atau why atau who. Dan teman-temannya ya, atau how, plus subject, plus kata kerja. Kalau bentuknya negatif ya tinggal menyesuaikan saja. Oke. Alright. Nah, nomor 11 sampai 15 dikerjain dulu ya. Nanti kalau udah langsung kirim aja jawabannya. Oke, nomor 11. Saya mau nanya. A, kan kalian udah tahu mas ini artinya harus kan? Nah, kalau A ini artinya apa? Ada restore. Artinya me atau di? Me ya. Kemudian yang bravo ada B, ada restoring. Berarti artinya me. Yang 7 ada been,
ada to be, ada verb 3. Berarti harus telah di. Kemudian yang delta must restored diikuti oleh verb 3 itu nggak ada. Yang D nggak bisa dipilih sama sekali. Sekarang tinggal begini. The Ford Theater where Lincoln was shot. Ini sebenarnya posisinya dia sebagai subjek. Kok dari mana kita tahu sebenarnya dia sebagai subjek? Karena di situ di pilihan ganda semua diawali dengan must. Oke, jadi where Lincoln was shot itu bagian dari the Ford Theater. Maksudnya menjelaskan tempat teaternya. Must apa? Lebih tepatnya. Oke, apa jawaban Anda jawaban kedua kalian? Must? C. Iya, C ya. Walaupun sudah must, kok ada have, ada been, nggak usah ini bingung. Kira-kira lebih tepatnya me atau di gitu aja. Oke. Udah paham ya nomor 11. Oke. Nomor 12. 12 di situ jawabannya benar semua setelah want itu diikuti oleh to it, benar, to infinitive. Oke, jawabannya alfa. Nomor 13. Ini nomor 13. After seeing the movie Centennial, koma, berarti di situ diikuti kalimat lengkap. Tinggal kalimat lengkap yang diikuti want to infinitive. To atau verb murni gitu aja. Ya, want to. Yang nomor 13 itu setelah koma kalimat lengkap. Nah, kalimat lengkap yang efisien itu yang mana? Mau yang bentuknya me atau mau yang bentuknya di? Oke. Kalau dalam mengerjakan tes TOEFL, kalau nggak ada, kalau tidak menjadi kalimat soal, maka Anda pilih yang bentuknya aktif, bentuknya me. Kira-kira mana yang bentuknya me? Car? Iya. Yang mana, Rin? Loh, nggak dengerin. Yang C, Miss. Oh iya. Yang C. Many people wanted. Ya. Yang A itu sudah benar, cuma kalimatnya kurang efisien. Jadi kurang efektif istilahnya. Ya. Istilahnya gini. Ada cara yang gampang, yang cepat, kenapa cari yang susah? Istilahnya begitu. Oke? Next. Bisa diterima, Anin? Bisa, Miss. Oke, hati-hati. Nomor 14. Jawabannya benar semua. Nah, kalau ini udah ada kejelasan sedikit, cuma sayangnya sebelum kata is itu nggak ada koma, tapi masih bisa dicari jawabannya. Oke, jawabannya alfa. Nomor 15. Yang benar cuma punya Reina. Kenapa, Reina? Nomor 15 jawabannya show. Karena ini nomor 5 yang PDF pertama. Ada make-nya juga. Jadi apapun bentuknya make, entah itu made, entah itu will make, atau makes, setelah objeknya orang, you, him, her, us, them, ya, me, itu selalu diikuti oleh kata kerja murni. Nggak ada tambahan apapun. Nggak ada to-nya juga nggak ada kalau pakai make. Ini nomor 5 PDF pertama. Oke. Kalimat menyuruh, benar. Oke, nomor 16 sampai 20 boleh dikerjakan dulu.
Oke. Nomor 16 di situ eh kayak kayak ada yang jawab A, ada yang jawab delta. Oke. Di situ jawaban yang salah adalah alfa karena kata responsible itu selalu ada responsible for. Ya. A half people itu sudah benar. Itu udah pasangannya. Responsible for. Oke. Next, nomor 17. 17 jawabannya benar semua. Has been practiced. Ditambahi D. Ya, jawabannya bravo. Kata practice kurang delta dibentuk menjadi bentuk ketiga. Oke, nomor 18. Nomor 18 di situ ada subjek those of us. Ya, those of us itu intinya sama dengan we. Oke. So, di situ kenapa pakai those of us? Karena mau menjelaskan barang siapa kita, maksudnya itu bagi kita yang merokok gitu. Should have their lung. Nah, their sama those of us itu nggak make sense, nggak match. Maka their-nya harus diganti our tulisannya. Those of us itu sama dengan we. Ya, maka their lungs itu harusnya our lungs. Our lungs. Oke. Next, nomor 19. 19 itu udah jelas. Kalau kalian nyari subjek, di situ boleh kalian identifikasi dulu. Ini kok panjang kalimatnya ya. Apakah ini menandakan kalimat double? Ya, karena ada kata after. Ya, terus Anda perhatikan after. Kamu cari subjek di masing-masing kalimat. Itu kalimat double. Setelah after, subjeknya adalah the team of geologists have drawn. Kemudian ada pilihan ganda A sama B. A di situ their notebooks itu sudah benar karena their mengarah ke the team of geologists. Kemudian and wrote-nya itu yang kurang tepat karena bentuk ketiga dari kata wrote, write, wrote, written. Oke. Next, nomor 20. Nomor 20, Anin, hati-hati ya. Nomor 20 itu, ini yang salah Salsa sama Anin. Itu kalau Anda identifikasi ada if. Oke, ada dua aspek awal yang selalu saya minta Anda perhatikan. Kalau ada if, berarti Anda lihat berikutnya ada will sama would-nya enggak? Oke, would-nya di situ ada. Nah, biasanya untuk mengidentifikasi if sama would itu kalimatnya terpisah. Ya, kalau if itu untuk anak kalimat, kalau will, would itu untuk induk kalimat. Jadi kalimatnya dipisah, ditandai dengan koma. Kalimat yang ada if-nya itu nggak ada will, would itu nggak ada setelah if untuk kalimat if-nya sendiri. Ya, jadi if itu anak kalimat. Yang ada will atau would itu selalu induk kalimat. Oke. Kalau induk kalimatnya aja would have won itu udah benar, maka anak kalimatnya menggunakan
past perfect. Jadi had, lived. Bisa diterima? Would have-nya dihapus. Ya, oke. Oke ya. Nomor 21 sampai 25 dikerjain. Saya izin sebentar sambil nunggu kalian menjawab. Nanti kalau kalau Anda bisa lanjut nomor 31 juga boleh. Oke, I will be back soon. Oke, nomor 21 sampai 25 jawabannya 21 Bravo, 22 sorry. 21 Bravo, 22 Delta, 23 Delta, 24 Charlie, 25 Alpha. Sekarang kita diskusi yang nomor 26. Nomor 26 di situ one of the first and ultimately the most important proposes harusnya. Karena proposeful itu dia sebagai kata sifat. Proposes kata kerja, proposes kata benda bentuknya jamak. Bisa diterima? Di situ ada, kenapa propose-nya dijamakkan proposes? Karena ada one of. Ya, setiap kali one of, itu pasti salah satu dari banyak. One of dari banyak hal. Yang jadi fokus bentuk jamak adalah proposes. Of a reservoir itu nggak ngaruh. Oke? Nah, di situ ada kata was to. Was itu kenapa kata kerjanya pakai was singular? Karena mengacu ke kata one of. Oke? Sekarang nomor 27. 27 di situ, the Chinese were the first and... Nah, di situ udah jelas ada the first, kemudian ada large, ada n ya. N-nya tidak garis bawah, yang digaris bawahi adalah large. Maka posisi large itu harus sama dengan sebelum n, yang disetarakan dengan large, posisi first. First itu artinya yang pertama, yang terutama. Maka large-nya harusnya largest, paling large. Begitu. Largest, yes. Bisa diterima? Bisa diulangi, Miss? Iya. Jadi kata large itu dia sebagai kata sifat. Posisinya large itu harus setara dengan the first. Jadi the first and largest. Iya, kata sifat. Harusnya setara dengan kata the first. Itu misalnya gini, kasih tulis ya, the first ethnic group. Bawahnya, the largest ethnic group. Nah, posisinya sama, first sama largest itu sama. Nanti kalau ada first, second, third, itu posisinya sebagai kata sifat. Ya. Oke. Next, nomor 27, 28. Nomor 28. Anin jadi yang ngetik, nggak apa-apa, Anin? Nggak apa-apa, Miss. Oke, makasih ya. Nomor 28.
Nomor 28 ini jawabannya teman-teman. Waduh, salah semua nih. Itu biasanya salsa paren ya yang teliti itu biasanya. Itu ada results. Ya, resultnya itu harusnya S-nya dihapus. Is a result of. Hati-hati ya, biasanya result ini sering muncul juga antara dia berpasangan dengan of atau in. Masih ingat nggak? Kalau result berpasangan dengan of, itu posisi result sebagai kata benda. A result of. Tapi kalau result in, posisi result dia sebagai kata kerja. Kamu kasih a result of atau results of. Ya, kasih bawahnya aja nggak apa-apa. Results-nya ditambahin s dikasih of sebagai kata benda. Dalam kurung juga boleh. S-nya aja dikurung. Results. Ya, kalau jamak dikasih S, kalau tunggal nggak pakai S. Oke. Nomor 29. 29. 29 di situ jawabannya teman-teman benar semua. 29 bravo harusnya posisinya sama dengan logically. Jadi calmly. Oke. Sekarang nomor 30. Oke ya. Nomor 30 itu jawabannya ada yang benar, ada yang salah. Bravo. 30 itu ya. The more. Oke, yang dibandingkan tuh the more. The more bla bla bla, koma, the. Nah, setelah the worst, itu kalau Anda posisinya WORST, itu artinya paling jelek. Oke. Tapi di sini yang tepat adalah tulisannya itu the worst. Tulisannya worst. Bacanya worse. Nah, ini baru setara. Sama-sama komparasi menggunakan lebih. Worse ya, worse itu kasih dalam kurung bawah aja the worst. Worse itu dalam kurung itu dari no pakai pakai no no no. Worse aja tulisannya worse nggak pakai the. Worse aja, the-nya dihapus. Tulisannya worse ya, bacanya worse. S kalau yang ada T-nya itu berakhir dengan T, worst gitu. Nah, dalam kurung itu bentukan dari more bad. Ya, no, bad, jelek. Bentuk dari more bad, ya. Tapi posisi ngomong more bad itu salah. Makanya bentuk yang benar adalah worse. Jadi khusus untuk kata bad, itu nggak ada better, nggak ada. Biasanya kalau satu suku kata kan dikasih er. Coba kamu tulis di bawahnya smart, smarter. Ditambah er ya. Oke. Nah, kalau bad nggak boleh, better nggak boleh. Nggak boleh juga more bad. Kalau bad bentuknya worse. Begitu. Oke. Sekarang nomor masih ada waktu nggak apa-apa 31 berapa? Nomor 31.